Shalom, Happy Sunday Church, it's Generation Day. Praise God, Christmas is coming soon. Saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara semua yang ada di rumah exciting hari-hari ini. Yap, pastinya dong. Hari ini kami nyambut Anda yang baru pertama kali join ibadah bersama kami, IFJF Balikpapan. Anda dapat menghubungi nomor di bawah. Karena kami rindu dapat terkonek dengan Anda. Pertama Kak, baju baru? Enggak Jem, tapi saya mau bilang, meskipun ibadah di rumah, kita tetap berpakaian rapi, on time, dan pastinya nyiapin hati kita. Setuju? Nah, Anda juga bisa siapkan note untuk mencatat pesan firman Tuhan hari ini sehingga bisa direnungkan dan di-sharing kembali. Oke, sekarang yuk sama-sama kita saksikan TIOC News minggu ini. Turun hujan di sore hari. Cakep. Makan pisang goreng pakai sambal roa. Cakep. Tahun 2020 tinggal beberapa hari. Yuk tetap setia berdoa. Tidings be which inspire your heavenly song. Makan gak makan asal kumpul. Makan gak gak makan asal kumpul. Mau ada makanan atau gak ada makanan, yang penting kumpul ya bersama kelompok care-nya masing-masing. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Cari komunitas pergaulan yang baik. Ayo join TYC. Come to Bethlehem and see him whose birth the angels sing. Halo Pastor, saya mau konseling tentang studi saya. Bagi Anda yang ingin konseling atau punya pergumulan untuk didoakan seperti bro saya, jangan ragu untuk menghubungi kami. Nah, itu tadi TIOC News minggu ini. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening di bawah. Sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak buat kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami mau memberikan yang terbaik untukmu agar persembahan ini dapat menjadi berkat dan dapat menjadi kasih setia dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih kepada jemaat Tuhan yang setia menabur. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kami informasikan Christmas online service akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Desember jam 10 pagi secara virtual di channel YouTube IFJF Balikpapan. Mari kita beribadah dan merayakan Natal bersama keluarga di rumah kita masing-masing dengan penuh sukacita. Okay, next gen. Are you ready? Service will begin in 3, 2, 1, go! Hello Church, Happy Sunday. Yuk sebelum kita memulai ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini ya Bapa. Dalam Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yuk semuanya kita bangkit berdiri.
Haleluya, kita bersyukur boleh bersama-sama menaikkan pujian. Tim Praise and Worship yang luar biasa sudah 8 bulan lebih untuk mengadakan rekaman, dan biarlah kita semuanya semakin dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa, satukan hati kita. Tuhan, kami bersyukur buat segala kasih dan kemurahan yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Pagi ini kami bersama-sama menaikkan syukur kami bahwa Engkau Tuhan yang besar dan ajaib. Perjalanan kehidupan kami hari demi hari yang kami lalui, kami merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan saat ini untuk kami bersama menaikkan syukur kami Tuhan. Dan kami yakin Engkau hadir di tengah keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia, buat kota Balikpapan. Biarlah kesejahteraan kota ini menjadi bagian kami. Kami bersyukur buat pilkada yang sudah terselenggara. Kami melihat biarlah pemimpin-pemimpin yang terpilih, pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan,
kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan deklarasikan kabar baik. Apa yang kita katakan, Tuhan mendengar dan biarlah Tuhan yang menggenapinya. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi di dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciples. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh berada di bulan Desember tahun 2020. Suatu penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Masa pandemi yang tidak mudah kita hadapi, tapi kita bersyukur karena kasih dan kekuatan Tuhan, sehingga kita boleh ada sebagaimana saat ini kita ada. Bulan Desember tentunya bulan yang istimewa bagi kita semua. Perayaan Natal maupun persiapan untuk menyambut Natal sudah dilakukan di mana-mana. Sebagai seorang karyawan atau pekerja, biasanya juga disibukkan dengan target-target yang harus diselesaikan di akhir tahun ini. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita percaya bahwa tahun yang spesial ini, di masa pandemi, kita boleh merayakan sukacita Natal dengan orang-orang yang terkasih. Dan kita percaya Tuhan yang luar biasa menyertai setiap kehidupan kita. Pagi ini saya akan membagikan stay the course, untuk kita tetap bertahan dan mau melakukan apa yang menjadi rencana dan jalan Tuhan atas kehidupan kita. Dengan subtema, obedience brings salvation. Biarlah ketaatan ini membawa keselamatan. Kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu pagi ini tentang beberapa tokoh di Alkitab untuk mempersiapkan kelahiran Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Kita akan belajar mengenai Yusuf. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18, 19, dan nanti loncat ke ayat yang ke-24. Kelahiran Yesus Kristus, Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat ke-24, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yang pertama untuk kita stay the course, obedient brings salvation, yaitu kita mau taat kepada Tuhan, meletakkan segala
cara kita kepada Tuhan. Seringkali kita memiliki pemikiran yang berbeda, bahkan yang kita anggap baik, belum tentu baik untuk Tuhan. Tapi kita mau belajar bagaimana Yusuf taat apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal pertama ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Yusuf ini memiliki tujuan yang baik, Bapak Ibu. Dia pengen menceraikan secara diam-diam Maria, supaya tidak tercemar nama Maria. Ini maksudnya memang baik. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar untuk taat apa yang Tuhan kehendaki. Ternyata Tuhan menghendaki supaya Yusuf tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Dan Yusuf melakukannya. Sudut pandang ini sangat penting Bapak Ibu. Karena sudut pandang Tuhan dengan sudut pandang kita belum tentu sama. Tapi ketika kita menyerahkan taat kepada Tuhan, kita mau belajar di sana. Kalau kita mau mengambil sebuah foto dan ternyata di belakang kita atau objek yang akan kita foto lebih terang, itu akan mengakibatkan backlight. Dengan kata lain, kelihatan gelap. Karena sudut pandangnya tidak tepat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadangkala kita kalau sudah berlibur, lihat pemandangan bagus di belakang kita lupa mengabaikan cahaya yang harusnya menjadi perhatian khusus. Karena ketika melihat pemandangan yang bagus, kita membelakangi, ternyata cahaya di belakang kita lebih terang. Pasti akibatnya muka kita akan kelihatan lebih gelap dan tidak jelas. Backlight. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bawa kehidupan kita untuk taat menurut sudut pandangnya Tuhan. Supaya yang dianggap kita baik, ternyata belum tentu dianggap Tuhan baik. Tapi ketika kita taat apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita akan menjadi orang-orang yang menggenapi rencana-rencana Tuhan. Yusuf taat. Dikatakan ayat yang ke-24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Obedience brings salvation. Kita tahu kalau Yusuf ini tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan malaikat Tuhan, pasti ceritanya akan berbeda. Yesus dengan kelahirannya pasti akan mendapat hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Ayo Bapak Ibu, yang pertama kita mau taat, menyerahkan kehendak Tuhan. Kita mau belajar bahwa sudut pandang kita memang kelihatan baik, tapi kalau Tuhan tidak menginginkan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Yang kedua, Bapak Ibu, kita akan belajar dari Maria. Mari kita buka di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-30, 31. Lukas pasal pertama ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat yang ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
Maria. Yang kedua saya mau bagikan Bapak Ibu, kita mau taat menerima rencana Tuhan. Memang tentu kita memiliki rencana-rencana di dalam kehidupan ini. Tapi kita mau belajar untuk taat dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Stay the course, untuk kita tetap bertahan, berjalan di dalam rencana dan jalannya Tuhan. Kita mau sama-sama belajar untuk taat, menyerahkan rencana Tuhan. Rencana kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Dikatakan jangan takut. Yang kedua ini yang saya ingin bagikan Bapak Ibu, untuk kita taat dengan rencana Tuhan dan tidak takut. Kadangkala kita diperhadapkan dengan suatu pergumulan yang luar biasa. Kalau saya bayangkan Bapak Ibu, Maria ketika mendengar bahwa dia harus hamil, berarti prosesnya tidak 1-2 hari, 9 bulan plus 10 hari kemungkinan bayi itu akan lahir. Artinya apa? Ada suatu pergumulan yang harus dihadapi. Selama 9 bulan Maria benar-benar harus menjaga kandungannya dengan baik. Ini suatu perjuangan. Kalau menurut dia rencananya mungkin sebelum hal ini terjadi, mungkin dia melihat, Yusuf, kita setelah menikah honeymoon dulu dan lain sebagainya. Mungkin ada rencana-rencana lain. Tapi ketika Maria diperhadapkan dengan rencana Tuhan, Maria taat. Aku ini adalah hamba-Mu Tuhan. Jadilah sesuai dengan rencanamu. Menunggu 9 bulan, 10 hari tidaklah mudah. Baru-baru ini saya juga mengalami Bapak Ibu, namanya menunggu, bahkan cuma 1 hari atau 2 hari. Setelah ada kasus di kantor istri saya, ada yang terkena COVID-19, wah semuanya heboh. Jadi mulai terdengar berita ini Bapak Ibu, saya dan istri saya langsung menjaga jarak. Mulai tidak bisa tidur bersama dan istri saya di rumah disiplin memakai masker. Dan tiba waktunya istri saya harus swab, karena seluruh kantor harus di swab. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menunggu hasil swab aja rasanya tidak tahan. Takut, khawatir, dan lain sebagainya, berkecamuk. Karena kami selalu berpikir ketika nanti seumpama yang terjadi A, B, C, itu apa yang harus saya lakukan. Anak-anak harus diberikan tempat tinggal di mana dan lain sebagainya. Pokoknya banyak planning-planningnya. Itu cuma 1-2 hari menunggu hasil swab Bapak Ibu. Maria menunggu 9 bulan 10 hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita mau taat. Setiap pergumulan yang kita hadapi, ketika kita taat untuk tidak takut bahwa Tuhan yang menyertai, saya percaya Tuhan memiliki rencana yang luar biasa. Kami bersyukur ketika tiba harinya kami mendengar pengumuman kayak hasil ujian aja Bapak Ibu. Kami berdoa lebih dulu mau membuka berita di WhatsApp itu. Anak-anak kami panggil untuk kita berdoa. Ternyata hasilnya puji Tuhan negatif. Dan ini suatu kelegaan, kebahagiaan bagi kami. Bahkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa istri saya ini terjadi swabnya hari Jumat, hari Sabtu, kita berusaha untuk mendapatkan hasil. Karena hari Minggu harus rekaman untuk praise and worship. Sudah terlanjur beli baju, beli celana, dan lain sebagainya. Kita pun juga saat-saat itu sangat berkecamuk pikiran kami. Tapi kita mau taat. Kita mau setia menyerahkan kepada Tuhan rencana di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pada hari Sabtu itu istri saya dinyatakan negatif dan kami sekeluarga bersyukur dan tentunya atas doa-doa
jemaat Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan keluarga kami. Yang ketiga, kita akan belajar Bapak Ibu dari orang-orang Majus. Mari kita buka di dalam firman Tuhan. Matius pasal yang kedua, ayat 10 sampai yang ke-12. Matius pasal 2 ayat 10 sampai 12, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Yang ketiga, saya mau bagikan bagaimana orang Majus ini taat untuk pulang di jalan yang berbeda. Yang ketiga ini, kita mau taat untuk mau menghadapi perjalanan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Orang Majus mungkin, waduh, seharusnya lebih cepat kalau jalannya sama seperti waktu berangkat. Tapi kemungkinan Tuhan akan bawa orang-orang Majus ini memutar supaya tidak melewati jalan yang sebelumnya. Dan orang Majus ini taat, Bapak Ibu. Obedience brings salvation. Orang-orang Majus ini mau, walaupun dia tidak tahu jalan yang harus dia jalani untuk kembali ke negerinya. Tapi dengan ketaatan, orang Majus ini mau melakukannya. Mungkin Bapak Ibu dan saya, kita tidak tahu Tuhan membawa kemana di dalam journey kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita. Kita rasanya Tuhan seharusnya lewat ini. Tapi Tuhan bilang, kamu harus melewati ini dan itu. Ketika kita taat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyediakan hal yang luar biasa atas kehidupan kita. Kita mau taat supaya kita mau menikmati setiap perjalanan yang Tuhan arahkan untuk kita lalui. Saat ini mungkin kita menghadapi perjalanan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jalannya berbeda. Tapi ketika kita taat, Tuhan, ini dari Engkau, saya mau. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita taat, kita akan melihat kasih dan kemurahan Tuhan luar biasa. 3 tokoh yang kita pelajarin pagi ini Bapak Ibu. Yusuf, Maria maupun orang Majus ini sama-sama taat, obedience, dan membawa keselamatan. Saya tidak bisa membayangkan kalau orang-orang ini tidak taat. Apakah Yesus akan lahir sesuai dengan rencana Tuhan? Tentu pertanyaan besar. Tapi orang-orang yang mau taat sehingga Yesus lahir sesuai dengan rencana dan kemurahan Tuhan. Raja di atas segala raja, Sang Juru Selamat itu boleh hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan Anda dan saya. Obedience brings salvation. Ketaatan membawa keselamatan. Mari Bapak Ibu, kita di akhir tahun ini tetap teguh untuk stay the course. Bertahan di dalam setiap situasi apapun yang kita hadapi. Percaya bahwa Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kita. Sebagai penutup saya akan bagikan tentang bagaimana Yesus ada di perahu murid-muridnya dan ketika badai itu datang, angin ribut diredakan. Bapak Ibu, dikatakan firman Tuhan di dalam Lukas 8 ayat 23.
Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghadik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga Tuhan bisa memberikan ketenangan terhadap badai ini?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika Yesus mengajak di dalam ayat yang ke-22, marilah kita bertolak ke seberang danau. Yesus yang mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang danau. Dan saya percaya Yesus tahu bahwa akan terjadi namanya badai angin ribut. Makanya Yesus tidur. Artinya apa Bapak Ibu? Saya merenungkan bahwa Yesus mempercayakan bahwa murid-muridnya sanggup menghadapi badai angin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam penutup ini saya mau katakan bahwa Yesus mempercayakan Anda dan saya untuk dapat menghadapi setiap badai kehidupan yang ada di hadapan kita. Yesus tidur bukannya cuek, bukannya tidak memperhatikan, tapi saya melihat bahwa Yesus percaya bahwa murid-muridnya akan mampu menenangkan badai. Tapi walaupun kenyataannya berbeda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita mau taat kepada Tuhan. Biarlah setiap badai yang ada di hadapan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, kita mampu menanggungnya karena kita disertai Sang Maha Kuasa, Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi pribadi yang obedient untuk membawa keselamatan. Obey, kita mau taat kepada Tuhan, supaya kita tetap bisa bertahan di dalam setiap situasi yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua, stay the course, obedient brings salvation. Amin. Mari kita akan sama-sama satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu. Engkau yang mengajarkan setiap kami untuk lebih taat apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi ini kami percaya Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang taat, supaya keselamatan itu boleh terjadi buat orang-orang di sekitar kami juga Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang menolong langkah demi langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga, setiap umat-Mu. Mampukan kami untuk kami boleh menghadapi setiap situasi badai apapun di hadapan kami. Karena kami percaya yang menyertai kehidupan kami adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang maha besar. Terima kasih Tuhan. Mari kita menerima berkat kasih dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi ini bila kami menerima berkat kasih cinta yang dari Engkau. Kami boleh berhasil dan beruntung karena Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memimpin langkah demi langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami menerima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Happy Super Sunday. God bless you all. Amen. Betapa kau senyap.
melihat kau lelah.